Ahli, jadi saya kalau salah kenal ahli ini di Tempo ya. Iya. Ahli, saya ingin tanya dalam perjalanan ahli ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini kan sebuah revolusi di bidang media pers. Saya ingin tanya, sebelum Undang-Undang 40 tahun 1999 ini berlaku undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 11 tahun 66. Nomor 11 tahun 66. Apa yang membedakan yang paling mendasar antara undang-undang itu dengan undang-undang pers yang baru ini? Perbedaannya yang paling mendasar, walaupun di Undang-Undang Nomor 11 tahun 66 tidak kebebasan pers, tetapi di sana ada izin cium segala macam. Dan di samping itu pada Undang-Undang Nomor 66 itu bukan produk demokrasi, bukan bertujuan untuk supremasi hukum, dan tidak memperkenalkan keadilan dan kebenaran. Jadi beberapa hal yang sangat berbeda dari substansinya. Oke, itu yang memang substansi ya, karena Undang-Undang 40 99 itu kan produk reformasi ya, salah satu produk reformasi. Yang ingin saya tanyakan, karena saudara pernah di Tempo ya, sebelum undang-undang ini, apakah media Tempo itu dalam konteks jurnalistik dan memberitakan pada waktu itu, ya kan? Satu di antara beritanya itu kan masalah apa itu yang di Lampung ya, sehingga menyebabkan 3 media besar pada waktu itu Tempo. Itu tentang kapal. Ya. Kapal selam. Kan yang di Lampung. Editor, Tempo. Editor, Tempo dan Detik ya. Yang ditutup, dicabut syuknya. Seperti itu. Memang pada waktu itu karena ada syuk dan izin itu, Menteri memang diberikan otoritas dan kewenangan ya untuk mencabut syuk-syuk seperti itu. Iya. Termasuk satu di antaranya tempat saudara bekerja. Saya waktu itu masih di Majalaya, belum di Tempo. Oh, belum di Tempo. 94. Iya. Saya 95 di Gatra. Oh, di Gatra. Ya. Oke. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa proses jalan Tempo tidak hanya ya kan alami, kalau proses setelah itu beberapa wartawan Tempo juga diadili, dilaporkan dan sempat diadili, ya kan? Apakah saudara juga sudah bekerja di Tempo? Yang pada waktu tulisan ada Tommy di Tanah Abang itu yang dibuat oleh Topik, saudara bekerja di sana? Ya, saya ikut membela pada waktu itu, ya kan? Membela pergi. Oke. Apa akhir dari keputusan itu yang saudara tahu? Kan itu sempat sampai ke Mahkamah Agung itu keputusan itu. Iya, di Mahkamah Agung Bebas semua itu ya. Oke. Saudara saksi, saya langsung masuk aja ahli, ahli. Masuk aja Undang-Undang 40 99 ini yang paling mendasar itu di konsedrannya ya. Apakah saudara ahli masih ingat apa konsedran yang paling mendasar betul itu? Dia konsedrannya kan ada 3, ya. Landasan filosofi, sosiologis, dan yuridik. Jadi kalau landasan filosofinya itu berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia, apa ini perlu bebas pers karena untuk keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan di sosiologinya ada permintaan dari masyarakat untuk pers ini diberi kemerdekaan untuk memberi panduan bagi publik agar mendapat informasi yang benar dan dapat memacu publik untuk berkegiatan yang sehat. Sedangkan landasan hukumnya, landasan yuridiknya itu memang Undang-Undang Nomor 45 Pasal 28 tentang hak asasi manusia salah satunya, dan KPR Nomor 17 yang keduanya. Apakah itu bisa ahli berpandangan dan berkesimpulan apa yang saya sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang saudara saksi sebut pasal 28 tadi? Bisa diulangi? Apakah yang saudara saksi sebutkan tadi, yang saudara saksi kan mewujudkan pasal 28 kebebasan sebagai itu, apakah itu dapat saudara saksi simpulkan itu menjadi bagian dari kedaulatan, wujud manifestasi dari kedaulatan rakyat? Benar. Nah, oke. Yang kedua, bahwa apakah itu juga mencerminkan di dalam konsideran itu prinsip kalau berkedaulatan ciri-ciri negara yang bersifat demokratis? Benar. Sekarang kita masuk di dalam fungsi tadi ya. Saudara saksi menyatakan di konsideran ada menyangkut fungsi juga.
bahwa saya bacakan aja pensi itu, bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa menyebar informasi dan membentuk opini. Ini membentuk opini pun dibolehkan, harus dapat melaksanakan fungsi itu maaf, saya kalau fungsi enggak ini yang di konsentran. Enggak, itu fungsi ada di pasal ini saya lihat di konsentrannya. Di konsentrannya. Harus dapat melaksanakan azasnya, fungsinya yang disebut tadi, hak dan kewajiban. Tentu kan kita di Indonesia ini ada hak dan ada kewajiban ya seperti itu. Nah, saya ingin juga bahwa serta bebas campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Apa yang dimaksud dengan bebas dan campur tangan dari paksaan dari pihak manapun? Ini menyangkut pers ya? Ya, pers. Kita bicara pers semua ini. Kita bicara pers dulu ya. Perusahaan pers. Jadi bebas dan campur tangan itu intervensi, maksudnya intervensi dari kekuasaan yang kuat mengintervensikan kekuasaan, baik itu kekuasaan dari pemerintah pusat atau dari manapun. Jadi bebas dari intervensi, kalau atau bebas dari kekuatan manapun yang menghalangi kegiatan pers. Jadi itu ada pidananya kalau mengintervensi atau menghalangi kegiatan jurnalistik pers. Apakah juga dapat dikualifikasikan ya ahli ya, bebas intervensi ini juga bebas baik eksternal dan internal. Seperti itu kan ada juga produk jurnalis ya kan, si wartawan ini ya kan, atau Pimpret lah ya berpandangan ini layak untuk diberitakan. Tapi kan itu kan perusahaan pers. Ada yang namanya adalah owner, ada pemilik pers seperti itu. Nah, sampai semana derajat kemerdekaan wartawan tersebut ini banyak juga sudah di film-filmkan seperti itu. Pimpret tetap bertahan ya kan, sedangkan owner dalam rangka menjaga kepentingan dan sebagainya dia memaksa. Tadi mengintervensi. Pimpret ini nggak boleh naik, ini boleh naik, ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Apakah itu juga dapat dikualifikasikan menghalang-halangi produk jurnalistik walaupun dalam konteks internal? Jadi itu dilemanya. Izin yang biasa. Jadi di berbagai media di Indonesia ada yang berafiliasi politik, ada intervensi memang, tapi persoalannya apakah intervensi itu boleh atau tidak? Kalau menurut undang-undang pers itu tidak boleh. Tetapi apakah sekarang redaksinya setuju atau tidak dengan intervensi itu menyangkut pada kehidupan yang layak mereka? Kita kembali lagi ke persoalan itu ketika kadang-kadang intervensi menjadi terjadi, tetapi redaksi menjalankannya, artinya ada intervensi yang dirasakan oleh redaksi yang dijalankan saja. Itu tidak terjadi di Tempo. Kalau Tempo intervensi, bahkan ketika saya menulis tentang banjir di Pantai Indah Kapuk itu, yang salah satu pemegang saham kita itu adalah Ciputra, walaupun kemudian diintervensi kita tetap menulis, dan itu bukan memiliki redaksinya, dan Ciputra tidak marah. Dan bahkan ketika saya menulis tentang Soekarno di Riau, kita digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani sidang sampai selesai, dan tidak masalah redaksi tidak marah, tetapi tetap menjalankan proses persidangan sebagaimana persidangan umum lainnya. Padahal kita mengadu ke Dewan Pers untuk dilindungi oleh Dewan Pers, tapi kan pengadu mempunyai hak untuk mengadu ke kepolisian. Jadi tetap aja berjalan, alur hukum itu tetap berjalan hingga ke Mahkamah Agung juga. Kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi, kemudian kembali di pengampungan. Seperti itu. Jadi proses hukum, walaupun ada Dewan Pers, proses hukum tetap berjalan seperti itu. Ali ya, ini menarik memang. Pembentuk undang-undang ini kan berpikir panjang ya. Yang masuk kriteria tadi produk jurnalistik ya. Itu ada pengertian saluran-saluran lain ya kan. Itu kan. Satu di antaranya saluran lain itu kan platform digital. Ya. Satu di antara platform digital itu adalah YouTube. Seperti itu. YouTube media platform digitalnya ya, medianya. Apa seperti itu? YouTube itu platformnya ya. Ya, platformnya. Saluran-saluran lain ini bisa membentuk platform sendiri. Ya, betul. Termasuk Twitter, ya, apa bisa media sosial. Ya, media. YouTube, Twitter, medsos. Itu kategorinya medsos. Medsos ya. Bukan media berita, bukan media yang berbadan hukum.
Twitter, TikTok, Instagram itu masuk ke dalam platform media sosial. Memang ini kan masih dua alur pandangan ya di dunia juga ya tentang pers ini. Saya ingin ahli masuk dalam kualifikasi yang mana ya, seperti itu kan. Kan media ini landscape-nya melalui revolusi yang sangat besar ya kan. Bahkan yang disebut media sosial, saya lupa itu mencatat jurnalis di Amerika itu dia dikategorikan adalah itu bagian dari produk jurnalistik sekarang yang tidak konvensional seperti itu. Ada beberapa itu ahli-ahli jurnalistik ya di Amerika, di Inggris, dan termasuk di kita di Indonesia ini ada yang berpandangan seperti itu. Sehingga produk jurnalistik itu tidak melulu media-media yang disebut media-media mainstream seperti itu. Nah, kalau ahli masuk dalam golongan yang mana ini? Jadi begini, kalau kita membandingkan dengan Inggris, ya, izin ya. Inggris itu tidak ada undang-undang pers, jadi produk pers sama aja dengan produk-produk yang lain, kebanyakan dengan pamflet segala macam itu sama. Jadi perlakuan hukumnya ya sama seperti itu. Jadi prinsip hukum di Inggris itu prinsip hukumnya ada kebebasan. Jadi pers itu tidak memerlukan izin apapun, nggak diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi kalau dia dianggap orang nggak senang dengan beritanya, dia bisa digugat ke pengadilan seperti itu. Apakah di Indonesia dengan tadi kalau izin-izin yang ahli sebutkan itu sejak berlakunya Undang-Undang 40 itu masih diberlakukan izin dan siup itu? Sejak ada kan udah nggak ada intervensi lagi, nggak perlu izin lagi, dia cukup mendirikan badan hukum dan punya wartawan udah bisa jalan ya. Artinya kan sejak ada Undang-Undang 40 itu surat izin terbit, dulu SIP dan surat izin usaha penerbitan pers itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk sah atau tidak sahnya atau legal atau tidak legalnya sebuah badan hukum dari pers itu. Dia yang penting berbadan hukum. Badan hukum itu tentu ketentuan yang berlaku di Indonesia kan, ada dituangkan di dalam akta notaris, ya kan, dan dicatatkan di berita negara dan dimasukkan di dalam Kementerian Hukum HAM. Dalam ini kan administrasi umum. Oke, perusahaan badan hukumnya badan hukum khusus pers, nggak bisa kontraktor. Iya betul. Khusus pers, kita bicara pers itu. Nah, di pasal 3 Undang-Undang Pers itu ahli pers nasional itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Nah, kita masuk yang kontrol sosial ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan kontrol sosial, ahli? Kontrol ini pers ya? Ya, pers, kita bicara pers. Pers, kontrol sosial itu mengontrol ini kalau pers itu biasanya kita ini kebiasaan. Jadi bahwa kalau saya pernah pengalaman tempo dan kontrol sosial itu berarti mengontrol agar pemerintah berjalan dengan baik. Salah satunya mengontrol yudikatif, eksekutif maupun legislatif itu berjalan dengan benar. Karena kita pers itu menyamakan diri menjadi pilar keempat, jadi mengontrol 3 pilar yang lain. Seperti itu secara ringkas juga memandu, sebetulnya ada hal lagi, sebetulnya ada memandu publik untuk bisa memperbaiki hidupnya, memandu bukan menyesatkan, memandu publik untuk mendapat informasi yang benar, akurat, dan bermanfaat, sebetulnya sesuai dengan filosofi Undang-Undang Pers sebagai berkaitan ke konsideran seperti kita yang tadi. Apakah kalau dia melaksanakan fungsi kontrol sosial itu hanya satu arah, dia memberitakan yang baik-baik saja program pemerintah itu, tapi tak kala dia mau melakukan kontrol, apakah itu juga dianggap bukan fungsi pers? Yang tidak, sebagai contoh gini, banyak sekali kasus korupsi di Indonesia ini kan terbuka melalui media, ya kan, begitu luar, bahkan Tempo itu menggambarkan, ya kan, langsung menggambarkan foto profil orang yang bersangkutan, ya kan. Kita lihat aja kasus yang terakhir itu adalah bajakan, ya kan, di bansos di Kementerian Sosial, itu kan nampakkan Menteri Sosial seperti itu. Apakah itu juga bagian dimaksud dengan kontrol sosial? Tentang korupsi kan selalu dibicarakan oleh Tempo kan, nggak ada persoalan, nggak pernah dilarang oleh pemerintah ataupun yang lain. Ya, kan banyak menyebut nama-nama orang juga kan.
itu kan ada sumbernya, sepertinya pokoknya kita meliput sumbernya dari mana nih, dari KPK menyebut si bulan untuk ditersangkakan, dan Tempo selalu menyebut tersangka, bukan menjustifikasi bahwa dia sudah pelakunya ataupun terpidananya. Jadi ada tingkatan penyebutan di proses KPK, dia menyebut tersangka, ketika masuk ke pengadilan dia disebut terdakwa, setelah vonis pengadilan disebut terpidana. Jadi Tempo itu menulis sangat detail kalau soal itu, Mas. Demikian. Saya ingin lanjut lagi, ahli tadi sudah ahli jelaskan, kalau ada produk yang lagi dibahas DPR, rancangan undang-undang, ya kan, dari berbagai macam sumber wartawan itu, baik sumber yang resmi maupun yang sumber tak resmi, ya kan. Sumber tak resmi kan wajib wartawan itu untuk melindungi sumbernya kan, seperti itu. Nah, pada waktu pembahasan undang-undang, contoh kita undang-undang Omnibus Law, dibahas itu undang-undang Omnibus Law, Tempo membuat baik di koran Tempo atau media-media lain lah. Nanti seolah-olah saya sponsornya Tempo ini, lupa, media-media lain lah, seperti itu, media-media lain itu. Apakah kegiatan itu disebut juga bagian dari produk jurnalistik yang tadi masuk seperti itu? Kalau kegiatan masih prosesnya, ya. Yang namanya produk jurnalistik setelah diproduksi oleh media. Ya, dia keluar bentuknya seperti itu. Yang penting bukan diproduksi oleh media dan dipublikasikan oleh media yang berbadan hukum. Ya. Kalau bukan berbadan hukum ya sama dengan apa dengan lain. Apakah nanti kalau dia sudah sebuah produk undang-undang, contohnya kita lebih menukik lagi ada undang-undang IKN. Undang-undang IKN ini kan tentu pro kontra ya. Hampir rata-rata undang-undang Indonesia kan pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan tak kalah seorang wartawan, ya kan, tadi kan ada tadi produk jurnalistik tadi ada 3 ya, saudara mengatakan tadi mana saya pun berita, ya kan, opini dan feature, 3 ya. Opini bukan produk jurnalistik. Opini bukan produk, walaupun dia ditulis di dalam media. Walaupun di dalam koran, di dalam itu bukan produk jurnalistik. Bertanggung jawabannya persoalannya ke orang yang menulisnya atau yang menyatakan. Termasuk kalau catatan kaki yang dibuat oleh Gunawan Muhammad di Tempo. Iya. Itu tanggung jawabnya sama. Iya. Tanggung jawab perusahaan pers itu. Tanggung jawab Gunawan Muhammad. Tanggung jawab Gunawan Muhammad sebagai personal. Itu opini. Tadi yang disebut produk opini itu, yang opini yang bagaimana yang disebut produk pers itu? Opini kan tadi ada 3 saudara mengatakan berita, opini dan feature. Saya nggak menyebut opini. Oh enggak ya? Bukan dia, bukan. Saya clear dulu. Saya paham betul ya. Saya nggak menyebut opini. Enggak, oke, bukan opini ya. Ahli, kita teruskan lagi. Tadi ada wartawan, ya kan? Tadi ahli menyatakan bahwa eksistensi wartawan itu, ya kan, dari undang-undang baru, baik dia dengan kerelaan, ya kan, mendaftarkan, mengasosiasikan, bergabung di organisasi-organisasi yang cukup banyak. Di Indonesia ini kan organisasi wartawan kan tidak satu, ya kan, bahkan kawan-kawan Dipo kan mendirikan AJI pada waktu itu kan. Nah, kalau mereka tidak tercatat di organisasi tersebut, tapi dia adalah mengikuti proses-proses sebelumnya, apakah dia bisa dikualifikasikan wartawan juga? Kalau menuju ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, norma-norma atau kaidah dalam undang-undang itu menyebutkan wartawan bebas memilih organisasi wartawan di Indonesia. Seperti itu. Artinya apa fungsi organisasi ini? Hanya sebagai wadah wartawan. Wadah wartawan. Apakah dia juga organisasi ini? Kalau begitu siapa yang mengeluarkan sertifikat wartawan? Kan ada. Kalau kita kan pengacara, kita pengacara itu kan dikeluarkan sertifikatnya oleh organisasi pengacara. Ada PRADI, ada KAI, ada IKADI dan lain sebagainya. Kalau untuk mengatakan wartawan itu dia mendapat kartu itu, siapa yang berhak mengeluarkan lisensinya? Begitu kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan pers, kemudian kita melamar sana menjadi wartawan, diterbitkan surat oleh pemimpin redaksinya, maka setelah itu kita disebut sebagai jurnalis di media tersebut.
Oh, jadi walaupun dia belum memegang predikat kartu ya, Kartu mana ini? kartu wartawan Kartu wartawan yang terbitkan oleh organisasi tadi. organisasi kan organisasi. Organisasi. Iya. Jadi penduduk itu Berbeda ada. juga kartu saya maunya anggota AJI. Kalau saya mau menjadi anggota organisasi AJI, maka saya mengganti kartu organisasi Anggota AJI. Anggota AJI. Artinya untuk menentukan orang itu jurnalis atau tidak jurnalis ada perusahaan pers yang bersangkutan. Iya. Ya, sudah. Dari keluarnya kartu yang bersangkutan itu, maka si wartawan ini berhak untuk memilih organisasi-organisasi yang dia inginkan. Oke. Mendirikan organisasi diri juga boleh. Oh, mendirikan lagi juga boleh. Asal cukup. Pertanyaan saya, apakah ada kompetensi untuk mengukur bahwa orang itu wartawan atau tidak wartawan itu hanya merujuk kepada Dewan Pers? Wah, menurut keterangan Dewan Pers bahwa orang ini tidak tercatat, maka orang ini bukan wartawan. Bisa dapat dikatakan seperti itu? Dalam undang-undang tidak dikatakan seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau di Dewan Pers itu hanya membina wartawan agar lebih baik dan membuat sistemnya. Jadi sistemnya A, wartawan muda, wartawan rakyat, dan kemudian wartawan utama. Itu tujuannya untuk agar pers atau wartawan itu memahami kode etik jurnalistik, undang-undang pers dan lain sebagainya, dan menyangkut dengan kegiatan jurnalistik Indonesia. Kalau ini saya beropini sedikit, kalau menurut saya Dewan Pers itu benar, karena itu amanah undang-undang untuk membina pers. Kalau wartawan tidak mengikut itu, berarti dia tidak mau maju, tidak mau bermartabat seperti yang diharapkan oleh Dewan Pers. Nanti dia tidak mau dilindungi oleh Dewan Pers. Kan seperti itu, dia menjauh diri dari Dewan Pers ini. Dia tidak bisa lagi mengadu ke Dewan Pers. Ketika terjadi masalah, makanya perusahaan pers saya dirikan nggak mau tunduk kepada ketentuan Dewan Pers. Ketika saya terjadi masalah, apakah saya berani mengadu ke Dewan Pers? Ya, saya tidak mengikuti kaedah-kaedah yang diatur Dewan Pers, saya tidak bisa dilindungi oleh Dewan Pers karena saya tidak terverifikasi. Bahkan Dewan Pers itu memverifikasi termasuk sampai ke perusahaan persnya itu ya, melihat gaji wartawannya, melihat perusahaannya. Masa kita menjustifikasi kayak seperti nggak penting kalau mereka nggak mungkin penting menurut Dewan Pers seperti itu. Karena undang-undang juga mengamanahkan demikian. Artinya kehadiran eksistensi atau legal standing lah ya, legal standing seorang jurnalis wartawan itu bukan dikeluarkan oleh produk Dewan Pers, dia dikeluarkan oleh tempat dia bekerja tadi. Tapi kan kita legalitas, ya berkesesuaian dengan keterangan ahli. Ya kan begitu dia kerja di sebuah perusahaan pers, ya. Kan kita begini, ketika kita masuk ke sebuah perusahaan pers, kemudian jadi wartawan, kan kita nggak serta-merta menjadi bisa ikut ke kualifikasi Dewan Pers. Kita jadi wartawan dulu, kemudian ikut testing di organisasi kita sendiri. Contohnya saya jadi wartawan dulu, barang setahun 2 tahun, sudah memahami itu, dibina oleh AJI, kemudian AJI organisasi saya menguji saya untuk tingkat wartawan muda. Setelah lulus, kemudian Dewan Pers menerbitkan sertifikat wartawan muda untuk saya, karena saya sudah memahami proses kerja jurnalistik, apa itu yang dimaksud dengan jurnalistik, hanya di tataran awal. Meliput, menulis berita, ini hanya di level awal, hanya melaporkan apa yang saya dapatkan di lapangan ketika berkegiatan jurnalistik. Jadi hampir seluruh media mainstream di Indonesia itu mengikuti hal demikian, yang mulia. Karena mereka sepakat untuk kegiatan. Bahkan Dewan Pers pun membuat tingkatan-tingkatan itu atas persetujuan dari seluruh media dan organisasi yang sepakat itu. Organisasi yang mana sekarang? Organisasi yang terdaftar di undangan. Jadi organisasi yang legal sepakat dengan keputusan Dewan Pers, dan Dewan Pers juga menerbitkan kode etik jurnalistik. Karena dalam amanah undang-undang Dewan Pers untuk menerbitkan segala regulasi yang menyangkut aturan produk Dewan Pers itu bersepakat dengan pers, perusahaan pers dan organisasi pers. Jadi produk Dewan Pers harusnya kita ikuti karena kita sepakat untuk seperti itu, karena kita pers.
Seperti itu. Terima kasih. Ahli menyatakan bahwa seorang jurnalis itu dia bekerja di perusahaan jurnalis, dituangkan dalam SK keputusan dari perusahaan tersebut. Kalau SK kan banyak itu, kadang-kadang berapa lembar. Dia diikuti juga dikeluarkan kartu yang menunjukkan itu. Agar seperti ini saya ingin tunjukkan, ini FN-nya, Forum News Network ini, dia pes, dia mengeluarkan kartu seperti ini. Apakah ini juga yang dimaksudkan tadi, keterangan tadi juga? Bahwa SK-nya ada. Ya. Berarti dia termasuk adalah jurnalis dan wartawan. Oke. Bahkan dia dikuatkan lagi oleh organisasi PWI. Ya. Tentu kan PWI mengeluarkan ini melakukan rekomendasi kan. Setiap haji kalau orang untuk jadi wartawan kan pasti ada rekomendasi kan. Dari perusahaan pers. Dan mungkin ada dari pers. Kalau kita advokat tuh ada dari yang senior dan sebagainya. Ada rekomendasi itu kan. Untuk hampir sama kan. Untuk sebagai ini proses pembinaan. Oke. Clear ya ini untuk. Yang saya lanjutkan lagi bahwa bisakah dikualifikasikan ini produk jurnalistik apabila ada wartawan terhadap suatu peristiwa, ya kan dia meng-coach dari berbagai macam berita, ada pernyataan menteri, ada pernyataan orang-orang yang berkompeten lah, contoh seperti itu. Termasuk adalah contoh tentang IKN ini sendiri. Ya kan, bahwa dia mengambil pendapat ini menyatakan bahwa dalam rangka untuk membiayai pembangunan ibu kota negara itu, termasuk itu udah banyak juga ditulis di Tempo ya. Ahli masih bekerja di Tempo sekarang. Sudah oke, di media-media lain lah saya ingat. Nah terus kutipan-kutipan itu yang berdasarkan sumber yang akurat yang bisa diverifikasi. Itu kan bisa diverifikasi kalau menteri lain, anggota DPR, rapat kerja atau RDP itu, apakah tak kalah wartawan mengangkat berita itu dituangkan dalam produk jurnalistik dan saluran-salurannya lain itu bisa dikualifikasikan berita bohong dan hoax. Sudah menjadi produk pers atau belum? Sudah. Misalnya produk itu sudah keluar dari berbagai macam media, itu udah produk jurnalistik gitu. Ya, media koran, media majalah. Medianya perusahaan pers atau bukan? Perusahaan pers tentunya. Okay. Tentu kita bicara ini adalah perusahaan pers yang tidak abal-abal seperti itu. Pikir prim kita belum maju kepada undang-undang pers. Ya, betul. Kita primnya sama dulu nih. Yang kita tanyakan dari kuasa hukum ini tentu primnya adalah perusahaan pers yang sah, yang legal, yang diakui oleh negara republik ini seperti itu. Baik. Nah, apakah itu bisa dikualifikasikan dia sebagai produk jurnalistik? Sepanjang legal? Ya. Apakah dia boleh mengutip pendapat-pendapat itu? Walaupun pendapat-pendapat itu tidak disenangi tentu. Pro kontra. Boleh. Apakah itu juga dalam rangka untuk melakukan fungsi sosial dari media pers? Sepanjang divulgasi pers ya, sepanjang dia dimediakan terus ada dia. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini media ini kan bermacam-macam. Ada media yang bersifat tunggal, Tempo, Kompas, ada juga yang bersifat jaringan. Televisi kan membuat jaringan juga. Kita lihat ada CNN Indonesia, ya kan? Ada CNBC Indonesia. Macam-macam itu, dia bersifat jaringan. Begitu juga media-media lain yang membuat network penamaan itu. Nah, produk-produk yang bersifat jaringan ini kan jaringan. Tak kala dia mengeluarkan produk jurnalistik yang terkait dengan perusahaan yang menaungi itu dia diminta pertanggungjawabannya secara individualnya atau kembali kepada perusahaannya tersebut. Dalam undang-undang pers yang menyebut perusahaan pers, tidak menyebut jaringan. Perusahaan pers. Apakah boleh perusahaan pers itu membentuk jaringan? Silakan aja sepanjang jaringannya berbadan hukum pers. Ya, seperti itu. Kan jaringan itu kan berbadan jaringan pokoknya grup ya. Ada Tempo, majalah. Saya bilang punya Tempo, majalah, ada orang. Itu masing-masing perusahaan pers sendiri ya. Ya. Terjadi. Kan macam-macam dia kan. Ada majalah, ada koran, akan mungkin ada televisi sekarang seperti juga seperti media Indonesia ada televisi. Ya. Media Indonesia ada media lainnya. Tetapi semuanya ada perusahaannya.
perusahaannya. Sama kalau TV One itu kan Pipa Group kan. Ya, Jadi ada Televisi, FIFA, Antv itu perusahaannya juga masing-masing. termasuk ada merekanya apa namanya channel beritanya kan. Ya. Nah, saya ingin tanya tadi bahwa kalau tadi ada tulisan dan lain sebagainya pandangan itu, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya? Si wartawannya ini atau berjenjang ya? Kan harus bertanggung jawab itu kan dari redaksi. Ada yang namanya redaksi pelaksana, terus ada yang namanya koordinator peliputan, ada yang namanya pimret yang terakhir. Kalau udah jadi produk pers, udah dipublikasikan oleh pers, itu tanggung jawabnya penanggung jawab. Dia di perusahaan pers itu ada susunan redaksinya, dia disebut dengan jelas penanggung jawab. Iya. Itu penanggung jawab itu penanggung jawab. Jadi yang harus diminta bertanggung jawab itu lebih dahulu seharusnya penanggung jawabnya, baru wartawan ya. Iya. Oke. Ahli ini apa namanya yang tadi menurut pandangan ahli ya, saya belum ini apa namanya mendengar sebenarnya secara tegas pandangan ahli ini. Jadi soalnya kan harus baru menjelaskan di Inggris dan lain. Sekarang kan saya mengucapkan bahwa terjadi revolusi betul di bidang media kita ini. Kan kita nggak bisa jual lepas karena kita kan bukan bagian dari sendiri, kita bagian dari warga dunia kan. Pertanyaan saya, ahli ini masuk mazhab yang mana? Maksud saya tadi kan ada bagian orang yang menyatakan media sosial itu adalah bagian dari jurnalistik sekarang ini. Kalau ahli masih berstandar yang mana? Saya tetap masalah media sosial bukan jurnalistik. Oh, ahli tetap berpandangan media sosial bukan jurnalistik karena nggak ada pendidikan jurnalistik di situ, nggak ada proses jurnalistik dalam proses media sosial, nggak ada proses verifikasi, siapapun bisa ngupload apapun di situ. Jadi dari seluruh dunia bisa mengupload apapun. Ada konten porno di situ, pokoknya YouTube atau pokoknya Twitter bisa kita searching konten porno itu apakah itu produk jurnalistik kan nggak bisa. Produk jurnalistik itu harus ketat, dia masuk wilayah hampir sedekat dengan karya ini ya, cuma versi kecil. Ada proses verifikasi, ada proses akurasi data, ada proses cek dan narasumber ya punya tingkatan-tingkatan ya sudah. Narasumbernya saya ini meliput narasumber, pokoknya narasumber utama, pokoknya katakanlah saya meliput peristiwa pengadilan ini. Narasumber utama dalam kasus ini adalah saudara Edi Mulyadi karena dia menjadi sentral dalam kasus ini. Kemudian jaksa, kemudian lawyernya, kalau ini saudara Edi Mulyadi yang sudah memberi statement, lawyernya udah nggak begitu lagi sebetulnya. Jaksa yang mendakwa atau ada pendapat hukum dari lawyernya kita boleh tanya. Kemudian yang lebih penting adalah kalau kita mau menulis ini verifikasi ke masyarakat Kalimantannya, apakah mereka benar nggak dalam pokoknya seperti yang disebutkan oleh saudara Edi Mulyadi. Saya lebih saya lebih banyak ke peristiwa ini. Kalau saya kuliah umum saya jadi yang mulia menjelaskan ke apa ya. Jadi langsung aja seperti apa menjelaskan ini. Umpamanya saya menulis tentang saudara Edi Mulyadi. Edi Mulyadi sebagai narasumber ini yang mulia. Saya menulis saudara Edi Mulyadi menerbitkan statement pokoknya soal IKN, soal Kalimantan, katakanlah tempat hiburan anak, Kundoro ataupun Kuntilanak. Nah, selain mengutip saudara Edi Mulyadi, saya harus memproses dulu kepada masyarakat Kalimantannya. Saya harus mereportase ke wilayah Kalimantannya. Benar nggak seperti apa yang dikatakan seperti itu gitu. Apakah masyarakat Kalimantan itu terbiasa atau tidak dengan sebutan hiburan anak? Seperti itu, jangan-jangan mereka tersinggung. Saya harus memverifikasi dan mereka harus wajib mengutip pernyataan dari masyarakat Kalimantan. Dan hiburan harus clear dari saudara Edi Mulyadi, karena saya nggak bisa memverifikasi kejinya. Kan nggak bisa saya wawancara jinya, jadi ke saudara Edi Mulyadi-nya aja. Saya nggak bisa wawancara Kundoro-nya, saya nggak bisa wawancara Kuntilanaknya. Karena dalam perspektif pers, semua data dan fakta harus bisa diamati dan diverifikasi. Itu kita kirim ke karya-karya
ilmiah dari akademik, memang versi kecilnya. Demikian yang kemudian saya jelaskan proses kerja jurnalistik dan proses tingkatan-tingkatan narasumber dan proses penulisan dari karya jurnalistik harus ketat, harus akurat juga. Apakah benar? Pokoknya ada pernyataan dari saudara Edi tadi yang katakan ada data nih, saya harus verifikasi ke data itu benar nggak ada sertifikatnya seperti itu, atau harus ada pernyataan bahwa data ini nggak benar, harus ada pernyataan yang sebenarnya dari sumber datanya. Itu baru. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Apakah ahli juga berpandangan bahwa citizen jurnalisme itu ada? Saya citizen jurnalisme itu nggak masuk ke dalam wilayah undang-undang pers. Betul, makanya saya bilang tadi kan ada lompatan yang luar biasa seperti itu. Dari dulu juga sudah ada itu di dalam kolom baca segala macam, itu tanggung jawabnya personal. Sekarang ranahnya aja yang menggunakan citizen jurnalisme di wilayah teknologi, dan dulu juga sudah ada, tapi tetap tanggung jawabnya bukan tanggung jawab bagian dari pers, dia personal. Seperti itu yang intinya yang sudah saya jelaskan, setiap produk pers harus terverifikasi oleh perusahaan pers yang berbadan hukum resmi di Indonesia. Seperti itu. Ahli, kalau ada seorang jurnalis dia mengutip, dan itu adalah jauh sebelumnya sudah dikeluarkan, ya kan, tentang IKN ini kan jauh sebelumnya ada asosiasi koalisi masyarakat yang menolak IKN, ada WALHI dan lain sebagainya. Di dalam itu dilakukan riset tentu ya, mereka tidak sembarangan kan, kalaupun produk ini kan bisa dituntut oleh orang-orang yang disebut-sebut namanya. Kan sampai sekarang kan belum ada orang yang merasa disebut nama-nama itu menuntut dari apa yang dikeluarkan oleh WALHI yang sebagai menjadi lokomotif atau primover dari seperti itu. Nah, summary ini kan panjang sekali ya, summary temuan dari WALHI ini begitu banyak. Nah, si jurnalisme ini adalah menyampaikan kembali apa yang sudah disebutkan oleh temuan dari kawan-kawan koalisi itu. Dia kutip, dia sampaikan, ya kan? Apakah bisa diminta pertanggungjawaban kepada si jurnalis tersebut? Kalau kapasitasnya pokoknya dia sampaikan, kemudian dia tulis atau apa disiarkan oleh pers, persnya itu, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan pers. Perusahaan persnya yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya sampaikan, pokoknya di sini saya sampaikan, pokoknya itu menjadi tanggung jawab saya. Betul. Ketika saya pokoknya bikin pernyataan, di luar produk jurnalistik, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai bukan dalam kegiatan jurnalistik, karena di luar koridor perusahaan pers yang berperan tadi. Artinya bisa dapat disimpulkan sepanjang bahwa perusahaan pers tersebut nanti mengakui itu adalah bagian dari produknya, maka seharusnya perusahaan pers itu kan yang diminta dari klarifikasi pertama. Itu nggak bisa belakangan, maksudnya organik dari awal. Iya, seharusnya seperti itu. Tiba-tiba ada masalah kemudian. Iya betul. Maksud saya begini, kalau dalam proses ini kan ini kan menyangkut bahwa dia seorang jurnalis dan dia di teks lain di belakangnya itu mencantumkan bagian dari perusahaannya tersebut. Maksud saya, apakah dalam proses MOU tadi antara kepolisian dengan Dewan Pers, gitu kan, harusnya yang dipanggil yang pertama itu adalah Pimretnya untuk diklarifikasi, bukankah seperti itu? Sehingga Pimretnya bisa mengatakan, oke, ini memang produk kami dan kami bertanggung jawab atas produk ini. Bisa sekonyong-konyong aja dia bypass. Sama lah kayak dulu kawan-kawan Tempo lah yang dimulai dipretelin satu-satu itu kan. Gitu. Jadi begini ya, kalau kita kembali lagi ke persoalan inti ya, ada pers, ada produk pers. Dalam produk pers ini ada narasumber segala macamnya. Kalau tidak produk pers, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan persnya. Kalau narasumber yang bertanggung jawab adalah narasumbernya. Dan apakah kemudian si orang apa yang terlibat dalam pemberitaan ini, katakanlah masyarakat suku Dayak segala macam, nggak boleh mengadu ataupun kemanapun karena ini produk pers, nggak bisa juga, karena dalam undang-undang kalau kita kembali ke hak asasi manusia itu jelas
dan setiap orang itu berhak untuk keadilan. Dia bebas mengadu juga, mengadu ke polisi, membuat pengaduan perdata, pidana, itu jelas diuraikan. Artinya pers sekalipun sebetulnya kalau keliru berniat memberitakan bohong, memberitakan tidak benar ataupun tidak akurat atau sengaja membuat sesuatu yang tidak benar, itu yang rugi dan dirugikan pengadu Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers memutuskan pokoknya meminta maaf. Apakah pengadu setelah Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk minta maaf, kemudian si pengadu ini tidak selesai? Enggak juga. Ya, setuju. Karena Dewan Pers itu bukan mengeluarkan keputusan hukum yang mulia. Keputusan hukum hanya dari pengadilan. Kalau Dewan Pers itu hanya menerbitkan rekomendasi atau pernyataan. Kemudian kalau hukum itu si orang seluruh bangsa Indonesia di setiap waktu bebas memilih hukum mana yang ingin dijalankannya. Dan semua orang, baik pers atau siapapun sama di mata hukum, nggak ada perbedaan. Bahkan dari presiden sekalipun sama di mata hukum. Demikian. Oke. Tadi maksud ada peristiwa yang tadi seperti itu, ya kan? Ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri. Ada MOU. Tadi saudara saksi ada orang keberatan, dia tersinggung atas produk jurnalistik itu. Ya. Kan mekanismenya kan disarankan lebih dahulu, ya kan? Yang berjenjang bertahap. Silakan laporkan dulu di Dewan Pers. Dewan Pers berusaha untuk mencoba memfasilitasi. Dan antara pihak-pihak tersebut dia keberatan, kan baru langkah kedua, bukan berarti finalnya di Dewan Pers tentu. Maka pihak-pihak yang berkeberatan sebagai negara hukum dia boleh melapor atau boleh melakukan gugatan hukum baik perdata maupun pidana. Tapi kalau bypass, apa fungsinya dari MOU itu? Sehingga tidak perlu lagi ini ya semua orang. Saya kira itu dalam rangka juga untuk menjaga kemerdekaan pers juga. Di samping ada kemerdekaan melindungi kemerdekaan warga negara. Itu kan azas yang berimbang. Begini, MOU kan di bawah ya. Kalau dari hierarki hukum itu kan MOU kan di bawah undang-undang polisi, tetapnya tunduk pada undang-undang. Jadi kalau dia ada kewajiban untuk menerima lapor dan menjalankannya itu perintah undang-undang atau secara perintah KUHP, jalankan itu. Kasus pengaduan baru terjadi jika pengaduan dicabut, bukan MOU yang mencabut pengaduan. Seperti itu, umpamanya disarankan oleh polisi untuk dari Dewan Pers. Umpamanya si pengadu ini menerimanya dia mengadu ke Dewan Pers. Setelah Dewan Pers memutuskan berdamai, itu dalam perspektif restoratif justice, baiklah seperti itu boleh. Tapi kan tetap ada prinsip utamanya pengaduan itu dicabut atau tidak. Kalau selama pengaduan itu tidak dicabut, mesin hukum untuk proses ini kan terus berjalan yang mulia. Begitu yang pemahaman saya. Tapi kalau MOU kan tidak menghalangi undang-undang. Karena itu saya tidak begitu sepakat, pokoknya MOU menjadi lebih tinggi daripada undang-undang. Tetap saja jadi undang-undang tadi segi hierarki undang-undang. Terus MOU itu valid atau tidak dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau tidak valid juga tidak bisa dijalankan MOU. Itu seandainya demikian. Tapi kalau untuk restoratif justice, kenapa tidak? Pokoknya si pengadu menerima karena mungkin mau memaafkan, tidak ada masalah karena begitu. Ahli, apakah ahli pernah membaca MOU itu? Tadi agak menggelitik. MOU itu ada sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang. Apakah ada di MOU itu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang? Itu penafsiran saya. Maksudnya bukan bertentangan jika, saya sebutkan tadi jika, bukan memastikan bahwa MOU itu bertentangan dengan norma-norma. Jika bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang yang dibaca. Seandainya demikian. Saya ingin tanya, itu kan asumsi ya Mas ya. Ini asumsi bukan MOU ya. Jika itu kan asumsi. Ya. Yang saya tanya, apakah ahli pernah membaca MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers itu? Pernah. Apa menurut ahli? Apakah ada butir-butir yang ada di MOU itu yang menurut ahli
yang bisa dikatakan bertentangan. Tidak ada. Karena tetap ada di situ dalam itu disebut bahwa polisi tetap bekerja secara profesional dengan kayak hukum yang berlaku dalam undang-undang kepolisian dan UMAP juga tetap ada seperti itu. Jadi MOU itu tetap ada posisinya tidak mengubah kegiatan kepolisian juga kegiatan pers. Iya. Ali, apakah kalau ada berita, tulisan, berita, terus picture dan lain sebagainya itu yang dibuat oleh media, tahapan dari orang yang bersangkutan itu kan diberikan oleh media, undang-undang juga memberikan adalah hak jawab. Seperti itu. Apakah fungsi hak jawab itu bisa diabaikan begitu saja? Seperti itu. Si hak jawab itu bisa digunakan oleh pembaca, pokoknya saya bisa tidak. Kalau saya mau menggunakan hak jawab saya gunakan, atau saya mau menempuh hukum ya menempuh hukum. Cuma apakah kemudian pengadilan ataupun hakim ataupun polisi mau menjalankannya itu kan di situ lain hal lagi. Gitu. Jadi saya bisa aja menggunakan, pokoknya saya ditulis karena tersinggung menggunakan undang-undang pers dan untuk menggunakan hak jawab saya gunakan. Oh, saya nggak mau menggunakan hak jawab, saya lakukan pengadilan itu juga nggak dilarang menempuh jalur hukum pidana atau perdata kan nggak ada larangan seperti itu. Dan demikian. Kalau begitu, apa esensi betul dari kebebasan pers dan pers yang melakukan fungsi kontrol sosial? Jadi begini ya, esensi pertama itu adalah pers itu dapat memberitakan berdasarkan data-data yang valid itu secara bebas tanpa perlu izin, tanpa perlu apapun, tetapi tidak boleh beropini, tidak boleh esensi bahwa itu untuk digunakan untuk membuat opini atau apapun seperti itu. Jadi kebebasan pers itu adalah kebebasan dalam mencari informasi, mencari akurasi data, mencari bebas dari bebas pengadilan untuk mencari informasi di pengadilan dan bebas mencari narasumber untuk memberitakan kebenaran. Dan jangan lupa kebenaran yang dituntut oleh dalam undang-undang persnya adalah sesuai dengan azas demokrasi, azas keadilan, azas supremasi hukum. Jadi harus menghormati hukum juga. Seperti itu yang Saya satu lagi pertanyaan, saya ingin tadi walaupun sudah diungkapkan bahwa ahli ini berpandangan ya, opini itu bukan produk jurnalistik ya. Bukan. Walaupun ada ahli lain menyatakan dia produk jurnalistik, tapi nggak apa-apa, itu kan ahli kan. Saya kan berpendapat sesuai dengan undang-undang pers. Terima kasih. Jadi tadi pemeriksaan saksi ahli pers, hukum pers ya, Dr. Nurlis ya. Dia tidak di Dewan Pers tapi punya sejarah panjang lah, tahun 95. Jadi wartawan duluan saya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Walaupun dalam awal penjelasannya dia mengatakan YouTube itu bukan produk jurnalistik karena satu, YouTube bukan perusahaan pers, ya. YouTube bukan perusahaan pers dan bukan Badan Hukum Indonesia. Satu, betul. Tapi kemudian dalam penjelasan lanjutannya dia mengatakan, tapi YouTube itu bisa menjadi platform yang menjadi bagian dari undang-undang pers yang bukan saluran lainnya. Sampai dia tadi menyebut contoh apapun yang ditampilkan oleh Tempo, Kompas, apalagi tadi, itulah misalnya gitu ya. Dan itu ditampilkan, diposting di YouTube, ya kan? Maka postingan itu adalah produk jurnalistik. Nah, dalam konteks itulah tadi saya tekankan lagi bahwa Bang Edi Channel adalah bagian dari produk jurnalistik FNN, Forum News Network, yang itulah perusahaan pers yang memenuhi unsur-unsur sebagai yang diwajibkan oleh perusahaan pers. Itu sudah didaftarkan, dilaporkan kepada Dewan Pers bahwa Bang Edi Channel adalah bagian dari FNN. Dengan demikian, bahwa Bang Edi Channel itu adalah jurnalistik. Kemudian saya sebagai wartawan seperti dikatakan saksi ahli tadi bahwa yang memberikan status legalitas wartawan itu perusahaan pers. Itu perusahaan pers yang sesuai dengan undang-undang pers ya, bukan abal-abal gitu kan. Itu adalah perusahaan pers. Dan yang bergerak di bidang pers. Ya, dan itu diwujudkan dalam kartu pers, identitas dan SK.
Nah, saya punya kartu persnya, saya punya SK-nya, jadi saya yang diterbitkan oleh putusan pers yang sesuai dengan undang pers nomor 40 tahun 99. Jadi dalam hal ini saya tetap wartawan.